Hai Info-Liters, selamat berjumpa lagi dengan kami di channel Smart Literacies for a Better Life. Kami berharap Info-Liters ada dalam kondisi sehat, semangat, dan tetap smart untuk mengerjakan tugas-tugas belajar di sekolah, kuliah, maupun bekerja. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam penulisan akademik, namun sering dianggap sepele oleh para peneliti, yaitu kata kunci. Dalam penulisan akademik, banyak peneliti yang tidak sadar bahwa menentukan berbagai kata kunci sebelum melakukan penelusuran sumber-sumber pendukung yang akan digunakan di dalam penulisan akan sangat menentukan keberhasilan mereka di dalam merumuskan novelty dan juga celah riset. Kok bisa? Karena itu, mari ikuti terus penjelasan kami dan jangan lupa klik like serta bunyikan loncengnya sebagai tanda dukungan Anda. Dalam penelitian, ada beberapa hal yang harus dirumuskan di awal penelitian, seperti topik, rumusan masalah, dan hipotesis. Selain hal tersebut, penelitian yang baik harus memiliki kebaharuan yang mampu menjustifikasi bahwa satu penelitian memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Untuk menelusur artikel jurnal yang relevan dengan penelitian, maka menetapkan kata kunci yang akan digunakan saat menelusur artikel menjadi sangat penting. Beberapa masalah yang bisa timbul akibat kegagalan mengidentifikasi kata kunci penelitian diantaranya, peneliti hanya menggunakan satu kata kunci untuk mencari sebuah konsep, teori, atau definisi dari sebuah konsep. Hal ini bisa mengakibatkan minimnya hasil pencarian artikel dan sumber-sumber pendukung. Tidak semua peneliti menggunakan terminologi atau kata kunci yang sama. Oleh karena itu, peneliti harus mencari berbagai alternatif kata kunci yang mungkin digunakan oleh para peneliti lain mengenai sebuah konsep yang hendak diteliti. Kedua, ketidaktahuan peneliti akan alternatif kata kunci bisa mengakibatkan kesulitan pada peneliti untuk memperjelas variabel-variabel penelitian yang digunakannya, karena kata kunci yang digunakan tidak mewakili variabel secara komprehensif. Sumber-sumber atau artikel pendukung yang didapatkan tidak mewakili semua aspek dari sebuah variabel penelitian yang digunakan. Ketiga, pada tahap pembuktian novelty dengan cara identifikasi celah riset atau research gap yang seharusnya dilakukan menggunakan berbagai artikel jurnal, bisa bermasalah karena artikel yang didapatkan tidak cukup lengkap. Keempat, penggunaan mesin penelusuran seperti Publish or Perish yang sebenarnya sangat efektif untuk melacak berbagai artikel jurnal dari berbagai portal agregat seperti Scopus, Google Scholar, Crossref, OpenAlex, dan sebagainya menjadi tidak maksimal karena peneliti tidak melengkapi mesin pencari ini dengan alternatif kata kunci pencarian yang lengkap. Lantas, apa yang bisa dilakukan oleh seorang peneliti untuk mencari dan merumuskan kata kunci untuk digunakan di dalam sebuah penelitian? Mari kita lihat beberapa tips berikut. Pertama, peneliti dapat mencari alternatif kata kunci dengan menggunakan sinonim. Sinonim adalah istilah yang sejajar dengan sebuah kata atau istilah yang kita cari. Misalnya, kata kunci yang sering digunakan oleh peneliti di bidang manajemen adalah kata kinerja atau dalam bahasa Inggris digunakan performance. Kata yang bersinonim dengan kata kinerja dan memiliki derajat kata dan arti yang serupa antara lain adalah produksi, prestasi, hasil kerja. Begitu juga dengan kata performance, bisa bersinonim dengan kata achievement, completion, attainment, consummation, fruition, dan sebagainya. Kedua, pertanyaannya, apakah ada alat bantu untuk menelusur sinonim dari sebuah kata? Ya, ada. Kita bisa menggunakan thesaurus. Pada prinsipnya thesaurus sama seperti kamus. Jika kamus hanya memberikan definisi dari sebuah istilah, maka thesaurus juga memberikan padanan kata atau sinonim dari kata yang dicari. Biasanya, thesaurus ada dua macam, yaitu thesaurus umum dan thesaurus khusus. Ketiga, thesaurus umum adalah thesaurus yang memungkinkan seseorang untuk mencari sinonim dari sebuah kata yang umum. Oleh karena itu, ini merupakan thesaurus umum, maka biasanya thesaurus ini menggunakan padanan kata atau sinonim yang bersifat general dan tidak terlalu spesifik. Hampir setiap kamus atau dictionary yang sudah terkenal memiliki thesaurusnya. Contohnya adalah Merriam-Webster, Colin Oxford, dan sebagainya. Keempat, thesaurus khusus. Sesuai dengan namanya adalah kamus padanan kata yang sifatnya sangat spesifik, yaitu sesuai subjek dari keilmuan tertentu. Yang paling banyak digunakan untuk mencari sinonim adalah pada subjek kedokteran dan kesehatan yang disebut medical subject headings. Medical subject headings adalah tajuk subjek yang digunakan untuk pencarian subjek bidang kesehatan. Medical subject headings memiliki sistem metadata yang digunakan untuk mendaftarkan kata-kata untuk mengidentifikasi artikel jurnal dan buku dalam ilmu kesehatan.
Medical Subject Headings digunakan untuk mengindeks, katalog, dan mencari informasi biomedis dan kesehatan. Semua artikel di PubMed, pangkalan data yang berisi artikel jurnal medis, memiliki Medical Subject Headings Terms dan kata kunci yang menjelaskan isinya. Dengan menggunakan Medical Subject Headings, maka kita dapat memilih kata kunci yang digunakan oleh para peneliti dengan berbagai alternatifnya. Kelima, agar kita dapat lebih mudah untuk menggambarkan berbagai pengembangan kata kunci yang kita butuhkan untuk melakukan penelitian, kita dapat menggunakan berbagai aplikasi mind mapper untuk menggambarkan berbagai alternatif kata kunci tersebut, dan dengan mudah bisa membandingkannya secara virtual. Salah satu aplikasi online yang mudah untuk digunakan dan tidak berbayar adalah Kogel. Dengan Kogel, kita dapat melakukan pemetaan kata-kata yang bersinonim dengan mudah, ringkas, dan cepat. Infoliters, masih banyak tesaurus khusus lainnya yang bisa membantu peneliti untuk memilih dan menggunakan kata kunci yang tepat untuk menghasilkan penelusuran sumber yang efektif. Agar kalian lebih paham cara mendapatkan kata kunci dengan menggunakan berbagai tesaurus tersebut, maka ikutin terus video berikutnya yang akan secara khusus menjelaskan hal tersebut. Sekian dulu pembahasan video ini, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam literasi!